Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Lima Ibnu Rushd. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Materi pembelajaran kita hari ini adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Dan muatan imtak kita hari ini adalah surat An-Nisa ayat 11. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak dapat mengenal pecahan desimal dan anak-anak dapat menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal. Mengenal konsep dasar bilangan desimal. Untuk anak-anak bisa lebih memahami, saksikanlah video berikut ini. Halo semua, jumpa lagi dengan Kak Milhan di Ruang Belajar. Kali ini kakak akan jelaskan tentang konsep dasar bilangan desimal. Nah, kenapa kita perlu belajar ini? Karena nanti kita akan belajar mengkonversi atau mengubah dari bilangan desimal ke pecahan biasa, atau sebaliknya dari pecahan biasa ke desimal, kemudian desimal ke persen, dan masih banyak lagi penerapan dalam matematika yang menggunakan bilangan desimal. Maka dari itu penting banget untuk kita pahami tentang konsep dasar bilangan desimal ini. Oke, silahkan adik-adik semua siapkan alat tulisnya dan mari kita mulai. Oke, di sini kakak akan memulai pembahasan dengan mengingatkan kembali pelajaran saat kita di kelas 2 atau kelas 3 dulu tentang nilai tempat suatu bilangan. Nah, misalnya ada suatu bilangan yaitu 123. Oke, masih ingat kan ya kalau angka 1 di sini posisinya itu sebagai ratusan, 2 itu sebagai puluhan, dan 3 itu sebagai satuan. Nah, sampai saat itu kita tahu kalau satuan adalah unit yang terkecil di antara nilai tempat yang lain. Tapi setelah kita belajar pecahan, sebenarnya masih ada lagi unit yang lebih kecil dari satuan. Nah, apa itu, Kak? Oke, sebelumnya kalau kita perhatikan dari nilai tempat ini, mulai dari satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan. Nah, itu kan kelipatan 10, ya kan? Nah, karena ada sesuatu yang lebih kecil dari satuan, berarti kita kira-kira nih, kalau 100 sebelumnya itu 10, 10 sebelumnya itu 1. Nah, 1 itu sebelumnya lagi berapa tuh yang kelipatan 10? Berarti 1/10 kan? Nah, sebelumnya lagi berarti ada 1/100, kemudian 1/1000, dan seterusnya. Jadi setelah satuan itu ada pecahan yang penyebutnya itu kelipatan 10, mulai dari 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Nah, misalnya nih ada suatu bilangan, katakanlah 123,654. Nah, kita udah tahu tadi kalau 1 itu ratusan, 2 itu puluhan, dan 3 itu satuan. Nah, setelahnya itu kan ada tanda koma tuh. Nah, tanda koma ini dinamakan tanda desimal. Gunanya adalah untuk memisahkan bilangan bulat yang ada di sebelah kiri koma dan pecahannya yang ada di sebelah kanan koma. Kemudian setelah koma itu kan ada angka 6 tuh. Nah, angka 6 ini posisinya itu 1/10-an. Angka 5 itu 1/100-an dan angka 4 itu 1/1000-an. Jadi penyebutnya itu selalu kelipatan 10. Nah, dari sini kita tahu kalau bilangan desimal itu sebenarnya adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri khasnya dari bilangan desimal ini adalah adanya tanda koma. Nah, ini harus adik-adik semua pahami, terutama nilai tempat dari bilangannya seperti yang sudah kakak jelaskan tadi. Kenapa? Karena ketika kita paham ini, mengubah desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya itu sangat mudah. Gak percaya? Oke, kita coba. Misalnya kakak ada contoh soal 0,3, 2,75, dan 3,745. Kita mau ubah semua bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. Oke, pertama 0,3. Kita lihat 0 posisinya itu sebagai satuan, 3 posisinya adalah 1/10-an.
Nah, karena angka paling kanannya itu sepersepuluhan, berarti jawabannya sama dengan per 10. Nah, untuk atasnya gimana Kak? Untuk atasnya ya tinggal kita pindahin aja angkanya ini. Jadi hasilnya atau bentuk pecahan biasa dari 0,3 adalah 3/10. Oke, next 2,75. Oke, kita perhatikan 2 itu satuan, 7 itu sepersepuluhan, dan 5 itu seperseratusan. Karena yang paling kanan itu seperseratusan, maka jawabannya sama dengan per 100. Atasnya tinggal kita copy aja angkanya 275. Jadi 2,75 pecahan biasanya adalah 275/100. Oke, lanjut lagi yang terakhir nih, 3,745. 3 itu satuan, 7 adalah sepersepuluhan, 4 itu seperseratusan, dan 5 itu seperseribuan. Karena angka yang paling belakang adalah seperseribuan, maka jawabannya sama dengan per 1000. Untuk atasnya tinggal pindahin aja angkanya 3745. Nah, bentuk pecahan biasa dari 3,745 adalah 3745/1000. Gimana? Mudah kan? Atau gini, supaya adik-adik mudah ingat, kuncinya adalah kalau ada satu angka di belakang koma, maka jawabannya per 10. Kalau ada 2 angka di belakang koma berarti per 100. Kalau 3 angka di belakang koma berarti per 1000. Tapi ingat ya, kalau bentuk pecahannya ini masih bisa disederhanakan dulu. Kalau adik-adik belum tahu cara menyederhanakan pecahan, lihat video kakak tentang cara menyederhanakan pecahan. Link videonya udah kakak taruh dalam deskripsi. Oke, itu tadi mengubah dari desimal ke pecahan biasa. Sekarang bagaimana caranya mengubah dari pecahan biasa ke desimal? Misal nih kakak ada contoh soal 3/10 dan 217/100. Oke, pertama 3/10. Kita lihat di sini penyebutnya itu kan per 10. Maka nanti jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Oke, biar jelas kita tulis dulu polanya, koma, titik-titik. Nah, titik-titik ini kita tuliskan angka pembilangnya, yaitu 3. Lalu angka di depan 3 kan nggak ada tuh. Ya udah, di depan koma ini kita kasih 0. Maka hasilnya yaitu 0,3. Jadi bentuk desimal dari 3/10 itu 0,3. Oke, next 217/100. Nah, ini kan per 100, berarti jawabannya pasti ada 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita lihat angka pembilangnya. Di sini angka pembilangnya kan 217 nih. Ya udah, tinggal kita pindahin aja. Caranya kita tulis dari angka yang paling kanan dulu ya, 7, 1, 2. Nah, jadinya yaitu 2,17. Lah Kak, itu kan penyebutnya kelipatan 10 semua. Bagaimana kalau penyebutnya bukan kelipatan 10? Misalnya 3/5 atau 1/3. Nah, itu gimana caranya Kak untuk mengubahnya ke bentuk desimal? Nah, kalau bentuknya kayak gitu, caranya bisa dengan pembagian bersusun atau porogabit. Atau kita ubah dulu penyebutnya menjadi kelipatan 10 apabila memungkinkan. Nah, untuk pembahasan lengkapnya, adik-adik bisa tonton video kakak tentang cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Linknya udah kakak taruh di dalam deskripsi video ini. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Nah, anak-anak setelah mendengarkan video tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pecahan desimal adalah bilangan yang di antara bilangannya ada tanda koma. Contoh 2,12. Pecahan yang mempunyai penyebut khusus yaitu 1/10, 1/100, 1/1000 dan seterusnya. Contohnya lihat yang di bawah ya nak. Contoh 1/10. Bilangan desimalnya adalah 0,1. 1/100 bilangan desimalnya adalah 0,01. Dan 1/1000 bilangan desimalnya adalah 0,001. Sampai di sini anak-anak paham ya? Nah, sekarang anak-anak sudah paham ya tentang
konsep bilangan desimal. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Yuk, kita saksikan video berikut ini. Penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Di sini kita bisa mengerjakan dengan cara bersusun. Lanjut ke contoh soal. Di sini nomor 1 dan 2 adalah penjumlahan, kemudian nomor 3 dan 4 adalah pengurangan pecahan desimal. Lanjut ke cara pengerjaannya. Nomor 1 0,24 kemudian ditambah 0,128 Yang perlu diingat, yang perlu diperhatikan di sini adalah koma harus lurus, letaknya lurus dengan atasnya. Kemudian kita jumlahkan. 8 tidak ada tambahannya berarti tetap 8, kita tulis 8. Kemudian 4 ditambah 2 kita tulis 6. Kemudian 2 ditambah 1 3, koma tetap koma 0. Hasilnya adalah 0,368. Sekarang kita lanjut untuk yang nomor 2. Yang nomor 2 0,324 kemudian ditambah 0,145 baru kita jumlahkan. 4 ditambah 5 kita tulis bawahnya 9. Kemudian 2 ditambah 4 6 kita tulis di sini. Kemudian 3 ditambah 1 4. Kemudian koma 0 tetap 0. Ini untuk yang penjumlahan. Lanjut kita untuk mengerjakan nomor 3. Ini adalah pengurangan pecahan desimal. Kita tulis di sini nomor 3. Nomor 3 soalnya 0,54. Kemudian kita kurangi 0,122. 0,122. Kemudian kita kurangi. Untuk 0,54 dikurangi 0,522. Di sini nolnya, duanya tidak ada, di atasnya 0,54, bisa kita beri tambahan angka 0 jika banyaknya angka di belakang koma tidak sama. Pengurangannya di sini adalah di belakang koma ada 3 angka dan di atasnya hanya 2 angka. Kita bisa menambah 0,54 ini kita tambah 0 jika banyak angka di belakangnya komanya tidak sama. Untuk menyamakan kita tambah 0 di sini. Baru kita kurangi. 0 dikurangi 2 tidak bisa. Di sini berarti nolnya di sini adalah 10. Nolnya di sini 10. Kemudian 4-nya tinggal 3. Karena sudah diambil nolnya ini. 10 dikurangi 2 8. Kemudian di sini tinggal 3 dikurangi 2 1. Kemudian 5 dikurangi 1 4. Kemudian komanya tetap 0,418. Ini untuk pengurangan pecahan desimal. Lanjut sekarang untuk yang nomor 4. Nomor 4 soalnya 0,93 dikurangi 0,42. Nah, di sini di belakang komanya sama-sama 2, berarti tidak ada yang ditambahin 0. Sudah bisa langsung kita kerjakan. 3 dikurangi 2 1. Kemudian 9 dikurangi 4 5. Nolnya komanya tetap, hasilnya 0,51. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal kita bisa menggunakan cara bersusun seperti yang kita kerjakan soal nomor 1 dan nomor 4. Di sini ada yang nomor 3, di sini di belakang koma tidak sama. Kita bisa menyamakannya dengan cara menambah 0.
di belakang. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat bagaimana cara penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Kita bisa mempraktekkannya. Penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Dalam menjumlahkan atau mengurangkan pecahan, yang harus kita lihat terlebih dahulu adalah kita sejajarkan komanya ya anak-anak. Lihat contoh di bawah ini ya, sejajarkanlah komanya dulu. Dan perhatikan nilai tempatnya. Nilai tempatnya juga harus teliti ya anak-anak sebelum kita menjumlahkan dan mengurangkan. Untuk lebih anak-anak memahami tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal, anak-anak kerjakan soal-soal berikut ini. Kerjakanlah menurut jalan yang telah kita pelajari di video materi tadi, dan tolong dibikin jalannya ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.